orang yang terpilih. Apa yang akan saya bagikan bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah wahyu, kebangkitan ilahi yang menuntut perhatian penuh Anda. Terlalu banyak orang percaya bahwa menjadi terpilih adalah gelar untuk dipamerkan, lencana kehormatan yang datang tanpa tanggung jawab. Namun, kebenarannya jauh lebih dalam, jauh lebih mendalam. Menjadi terpilih bukan hanya tentang menerima kemurahan, ini tentang memikul beban tanggung jawab ilahi. Lukas 12:48 dengan tegas menyatakan, kepada siapa banyak diberikan, banyak pula yang dituntut darinya. Ini bukan sekadar ayat, ini adalah hukum ilahi. Perjanjian yang mengatur kehidupan mereka yang telah disisihkan, dan inilah kebenaran yang jarang diungkapkan. Sebagaimana Anda telah dipilih, Anda juga bisa kehilangan status itu. Ya, Anda tidak salah dengar. Surga tidak memihak jika Anda keluar dari kesejajaran. Jika Anda meninggalkan prinsip yang membuat Anda dipilih sejak awal, kemurahan ilahi akan menjauh dari Anda. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan Anda. Karena terlalu banyak orang terpilih menganggap panggilan mereka permanen, bahwa apapun yang mereka lakukan, seberapa jauh mereka tersesat, mereka akan tetap berada di posisi itu. Namun, kebenarannya jelas. Pemilihan ilahi bukan trofi, melainkan ujian ketaatan, yang disiplin, ujian kemurnian. Pernahkah Anda merasakan beban karena disalahpahami? Pernahkah Anda membawa kebijaksanaan yang begitu mendalam hingga membuat Anda merasa lebih tua dari usia Anda? Pernahkah Anda melangkah melalui pintu-pintu yang tak terlihat oleh orang lain, hanya untuk menemukan diri Anda berdiri sendirian di sisi lain? Jika Anda mengangguk, ini bukan kebetulan. Pesan ini menemukan Anda bukan tanpa alasan. Menjadi terpilih bukan tentang merasa istimewa, tetapi tentang bertanggung jawab. Ini tentang menjalani hidup yang selaras, rendah hati, dan taat. Dan jika Anda tersesat terlalu jauh, surga akan menyesuaikan rencananya tanpa Anda. Inilah mengapa Anda harus melindungi apa yang telah diberikan di dalam diri Anda. Ada 5 kekuatan tak terlihat, halus, menipu, dan berbahaya secara rohani, yang dapat merampas status Anda sebagai orang terpilih. Kebanyakan orang tidak pernah melihat mereka datang karena mereka tidak muncul sebagai musuh yang jelas. Sebaliknya, mereka bersemayam dalam kebiasaan Anda, hubungan Anda, sikap Anda, bahkan dalam ketakutan Anda sendiri. Namun hari ini, Anda akan melihat mereka dengan jelas. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak akan lagi tertipu. Perusak diam pertama adalah ego. Pencuri pertama, orang terpilih. Ia tidak mengumumkan diri dengan keras. Tidak datang dengan kesombongan atau kebanggaan yang mencolok. Ia merayap masuk secara diam-diam, menyamar sebagai kepercayaan diri. Dibungkus dalam bahasa kedewasaan rohani, ia berbisik bahwa Anda lebih tercerahkan daripada orang lain, bahwa Anda di atas koreksi, bahwa karena Anda terpilih, Anda lebih unggul. Ini adalah penipuan terbesar. Anda tidak dipilih karena lebih baik dari orang lain. Anda dipilih untuk melayani orang lain. Saat Anda mulai melihat karunia Anda sebagai bukti keunggulan Anda alih-alih alat pelayanan, Anda keluar dari kesejajaran. Alih-alih berlutut di hadapan sumbernya, Anda mulai berdiri di atas panggung yang Anda bangun sendiri. Lupa bahwa cahaya yang Anda bawa bukan milik Anda. Kesombongan adalah kejatuhan banyak orang yang pernah terpilih. Ini membuat mereka lupa siapa yang memberikan kuasa mereka, membutakan mereka terhadap koreksi, dan membuat mereka percaya bahwa mereka tak tersentuh. Dan ketika itu terjadi, urapan mulai memudar. Surga tidak akan mengalir melalui hati yang tercemar oleh kesombongan. Apakah Anda melayani, atau hanya tampil? Apakah Anda bersinar untuk dunia, atau mencerminkan Dia yang memanggil Anda? Orang terpilih sejati bukanlah mereka yang berdiri paling tinggi, melainkan mereka yang berlutut paling rendah. Tanda kedua, kemalasan rohani.
penyimpangan perlahan dari tujuan. Menjadi terpilih, bukan peristiwa sekali jadi, melainkan komitmen harian, karunia yang Anda miliki seperti benih, tetapi tanpa penyiraman setiap hari melalui doa, meditasi, dan persekutuan diam dengan Tuhan, benih itu akan mengering. Terlalu banyak orang terpilih kehilangan kuasa mereka, bukan karena kegagalan besar, tetapi karena pengabaian kecil setiap hari. Tanda pertama adalah melemahnya kepekaan rohani. Tanda kedua adalah ketidakmampuan untuk merasakan sinyal ilahi. Tanda ketiga adalah ketika suara surga yang dulu jelas menjadi samar, tenggelam oleh kebisingan kehidupan sehari-hari. Tanpa disiplin rohani, Anda menjadi kering secara rohani. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda telah beralih dari disisihkan menjadi seperti orang lain. Disiplin bukan beban, melainkan tali penyelamat. Bayangkan diberi pedang yang ditempa dalam api surga, tetapi Anda mengabaikannya hingga berkarat dan patah dalam pertempuran. Itulah yang terjadi ketika orang terpilih meninggalkan latihan rohani harian. Inilah mengapa Yesus sering menyingkir untuk berdoa. Mengapa Musa berpuasa sebelum menerima wahyu? Mengapa Paulus menjalani hidup disiplin? Tidak pernah membiarkan kepuasan menyusup masuk. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda duduk dalam keheningan hanya untuk mendengar suara Tuhan? Kapan terakhir kali Anda mencatat mimpi ilahi? Kapan terakhir kali Anda berdoa? Bukan untuk meminta sesuatu, tetapi hanya untuk terhubung dengan Dia yang memanggil Anda. Jika Anda telah kehilangan ritme harian itu, Anda sudah mulai tersesat. Dan semakin lama Anda tersesat, semakin sulit untuk kembali. Tanda ketiga, biaya tersembunyi dari pengabaian. Anda tidak kehilangan status sebagai orang terpilih karena satu kegagalan besar. Anda kehilangannya melalui kompromi. Kompromi kecil yang diam-diam. Anda kehilangannya ketika Anda memperlakukan karunia ilahi seolah-olah itu milik Anda, bukan seperti harta pinjaman. Anda kehilangannya ketika Anda berhenti mendengar petunjuk ilahi, karena Anda pikir Anda sudah tahu jalan. Anda kehilangannya ketika Anda membiarkan kebisingan dunia menenggelamkan bisikan roh. Ini adalah panggilan untuk bangun. Apakah jiwa Anda haus atau jenuh dengan kehadiran ilahi? Jika Anda kering, jawabannya jelas. Kembalilah ke sumbernya. Jangan menunggu krisis untuk mengingatkan Anda berdoa. Jangan menunggu bencana untuk mengingat kebutuhan. Anda akan ketenangan. Kembalilah ke mezbah. Berlutut dalam kerendahan hati. Buka jurnal Anda lagi. Berbicaralah dengan Dia yang memanggil Anda. Lalu dengarkan. Karena apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada Anda. Pertahanan terbesar untuk tidak kehilangan status sebagai orang terpilih bukan kekuatan Anda, melainkan penyerahan Anda. Ini adalah kesediaan Anda untuk tetap kecil agar Tuhan tetap besar. Ini adalah komitmen Anda untuk terus hadir dalam rahasia, sehingga surga dapat terus mempercayai Anda di depan umum. Ego dan kemalasan rohani bukan sekadar kelemahan pribadi. Mereka adalah retakan di fondasi panggilan Anda. Dan jika Anda tidak menjaga mereka, mereka akan membuat Anda rentan terhadap perangkap yang lebih besar. Tanda keempat, hubungan beracun dan ketakutan yang melumpuhkan. Hubungan beracun, ketakutan yang melumpuhkan. Penyalahgunaan karunia rohani ini adalah musuh berikutnya yang harus kita ungkap. Orang terpilih. Pertempuran untuk panggilan Anda baru saja dimulai. Jalan orang terpilih bukan hanya tentang apa yang Anda peroleh, tetapi tentang apa yang harus Anda lindungi. Semakin tinggi Anda naik, semakin banyak kekuatan yang berusaha menarik Anda ke bawah. Beberapa datang dari luar dalam bentuk gangguan dan serangan, tetapi ancaman paling berbahaya adalah yang datang dari dalam, yang perlahan melemahkan Anda hingga Anda tidak lagi berjalan dalam kuasa ilahi. Jika Anda tidak mengenalinya, mereka akan merampas urapan Anda sebelum Anda menyadari apa yang terjadi. Kemalasan rohani dan kesombongan hanyalah permulaan. Ada pencuri diam lain yang menunggu kesempatan untuk masuk. Mereka tidak datang dengan peringatan. Mereka tidak mengumumkan diri sebagai musuh.
Mereka menyamar sebagai kenyamanan, persahabatan, kebijaksanaan, dan sebelum Anda menyadari, Anda telah keluar dari kesejajaran tanpa menyadarinya. Salah satu bahaya terbesar bagi orang terpilih adalah hubungan yang tidak pernah dimaksudkan untuk ada. Kekuatan koneksi, bagaimana orang yang salah dapat menghancurkan panggilan Anda. Hidup orang terpilih tidak seperti orang lain. Anda tidak memiliki kemewahan untuk menghibur setiap persahabatan, setiap romansa, setiap koneksi. Energi Anda berbeda, tujuan Anda berbeda. Karena itu, Anda harus berhati-hati dengan siapa yang Anda izinkan mendekat. Beberapa orang masuk ke dalam hidup Anda bukan untuk memberkati, tetapi untuk menguras Anda. Beberapa orang tertarik pada cahaya Anda, bukan karena mereka menghargainya, tetapi karena mereka ingin memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa hubungan dikirim oleh musuh, menyamar sebagai kasih, persahabatan, dukungan, padahal sebenarnya mereka adalah tugas untuk melemahkan Anda. Inilah mengapa kepekaan rohani adalah senjata terbesar Anda. Simpson dipilih. Ia kuat. Ia memiliki kekuatan ilahi yang tidak bisa dikalahkan musuh, tetapi bukan pasukan yang menghancurkannya, melainkan seseorang yang ia percayai. Delilah tidak datang dengan pedang. Ia datang dengan bisikan, kenyamanan, dan rasa aman yang palsu. Dan karena Simpson tidak menjaga panggilan sucinya, ia kehilangan segalanya. Tidak setiap koneksi adalah berkat, tidak setiap persahabatan aman, tidak setiap orang yang tersenyum kepada Anda ingin melihat Anda menang. Jika Anda merasa lelah setelah berbicara dengan seseorang, perhatikan. Jika roh Anda terasa berat di sekitar orang-orang tertentu, jangan abaikan. Jika Anda harus meredupkan cahaya Anda untuk mempertahankan seseorang dalam hidup Anda, itu adalah tanda untuk melepaskan mereka. Energi orang terpilih langka, kuat, dan karena itu, ia menarik orang-orang yang tepat dan yang salah. Anda harus cukup bijak untuk mengetahui perbedaannya. Tanda kelima, perangkap halus ketakutan. Bagaimana musuh menggunakan keraguan untuk melumpuhkan Anda. Ketakutan tidak selalu datang dalam bentuk teror, tidak selalu terasa seperti panik. Terkadang ia diam, muncul sebagai keraguan diri, perencanaan tanpa akhir tanpa tindakan. Ia membuat Anda terjebak, menunggu momen yang sempurna, menunggu konfirmasi lebih lanjut, menunggu kepastian yang tidak pernah datang. Musuh tidak perlu menghancurkan Anda jika ia bisa meyakinkan Anda untuk tetap diam. Berapa banyak mimpi yang mati karena menunggu? Berapa banyak peluang yang terlewat karena keraguan? Berapa banyak orang terpilih yang kehilangan jalan karena ketakutan mengatakan mereka belum siap? Ketakutan adalah pembohong. Musa merasa tidak layak untuk memimpin. Ia berkata kepada Tuhan bahwa ia bukan pembicara yang baik. Ia fokus pada kelemahannya alih urapannya, tetapi Tuhan tidak memilihnya karena ia sempurna. Tuhan memilihnya karena ia taat. Daud masih muda, terlalu kecil untuk memakai baju zirah prajurit, terlalu tidak berpengalaman untuk berada di medan perang. Tetapi Tuhan tidak memilihnya karena ukurannya. Tuhan memilihnya karena imannya. Musuh berbisik bahwa Anda belum siap karena ia tahu Anda siap. Ia menyuruh Anda menunggu karena ia tahu sekarang adalah waktunya. Ia memperbesar kekurangan Anda karena ia tahu kuasa Anda lebih besar dari yang Anda sadari. Anda tidak harus merasa siap untuk dipilih. Anda tidak harus sempurna untuk melangkah ke tugas Anda. Anda tidak harus menunggu hingga semuanya masuk akal sebelum bergerak. Iman bergerak lebih dulu. Iman melangkah maju. Bahkan ketika ketakutan berteriak untuk tetap diam. Penyalahgunaan karunia Anda. Ujian terakhir orang terpilih. Ketika musuh menyadari ia tidak bisa menghentikan Anda, ia akan mencoba mengalihkan Anda. Ia tidak akan mengambil karunia Anda. Ia akan menggoda Anda untuk menggunakannya dengan cara yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Ia akan berbisik bahwa Anda masih bisa dipilih sambil mengejar keinginan Anda sendiri, bahwa Anda bisa melayani diri sendiri dan tetap membawa kemurahan ilahi
bahwa Anda bisa memiliki panggilan tanpa disiplin. Ini adalah ujian terakhir orang terpilih. Saul diurapi, ia dipanggil menjadi raja, tetapi ia membiarkan kuasa merusaknya. Ia mulai bergerak di luar petunjuk ilahi. Ia menggunakan posisinya untuk dirinya sendiri, alih-alih untuk tujuan Tuhan. Dan karena itu, ia kehilangan segalanya. Judas dipilih. Ia berjalan di sisi Yesus, menyaksikan mukjizat, merasakan kehadiran ilahi, membawa pesan kerajaan. Tetapi untuk sekantong perak, ia menjual takdirnya sendiri. Karunia tanpa ketaatan berbahaya, urapan tanpa kerendahan hati merusak, kuasa tanpa disiplin akan menuju kejatuhan. Inilah mengapa beberapa orang memulai dengan kuat tetapi tidak selesai. Inilah mengapa beberapa orang terpilih bangkit hanya untuk jatuh lebih keras dari yang pernah mereka bayangkan. Inilah mengapa surga tidak ragu untuk mencabut kemurahan dari mereka yang menyalahgunakannya. Anda telah diberi sesuatu yang suci, kuat, langka, dan cara Anda menanganinya akan menentukan segalanya. Apakah Anda akan melindunginya atau membiarkannya dicuri? Apakah Anda akan menjaga urapan Anda atau menukarnya dengan kesenangan sementara? Apakah Anda akan tetap selaras atau tersesat ke jalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda? Semua yang Anda lakukan sekarang penting. Keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan apakah Anda terus naik atau mulai jatuh. Tidak ada jalan tengah, tidak ada komitmen setengah-setengah. Anda sedang berjalan dalam kesejajaran atau menuju kehancuran. Ini adalah momen di mana Anda memutuskan, momen di mana Anda mengambil tanggung jawab, momen di mana Anda melindungi apa yang telah diberikan di dalam diri Anda. Karena jika Anda tidak menjaganya, Anda akan kehilangannya. Dan jika Anda kehilangannya, mungkin tidak ada kesempatan lain untuk mendapatkannya kembali. Anda telah disisihkan untuk sebuah alasan. Panggilan dalam hidup Anda tidak biasa. Jalan yang Anda lalui tidak seperti yang lain. Itulah mengapa segalanya tidak pernah mudah bagi Anda. Itulah mengapa Anda menghadapi hambatan di setiap langkah. Itulah mengapa pertempuran begitu tanpa henti. Karena beban tugas Anda besar. Dan hanya mereka yang bertahan yang akan melihat janji itu digenapi. Anda bukan lagi diri Anda yang dulu. Orang yang meragukan, yang ragu-ragu, yang mempertanyakan, apakah mereka benar-benar dipilih, telah pergi. Versi Anda itu diperlukan untuk satu musim, tetapi musim itu telah berakhir. Sekarang Anda melangkah maju dengan kesadaran penuh akan siapa Anda. Anda tidak lagi bertanya, apakah Anda siap? Anda tidak lagi bertanya, tanya apakah Anda cukup kuat? Anda tahu bahwa segala yang telah Anda lalui adalah pelatihan untuk momen ini. Inilah mengapa serangan meningkat ketika Anda mulai melangkah maju. Inilah mengapa orang-orang yang pernah Anda percayai menunjukkan warna asli mereka. Inilah mengapa roh Anda terasa gelisah. Anda sedang dalam transisi. Anda meninggalkan yang familiar, melangkah ke yang tidak diketahui, berjalan sepenuhnya dalam kuasa ilahi Anda. Dan ketika itu terjadi, segalanya berubah. Beban urapan Anda akan memisahkan Anda. Semakin dekat Anda dengan tujuan Anda, semakin sepi jalan itu. Tidak semua orang bisa pergi ke tempat yang Anda tuju. Tidak semua orang dimaksudkan untuk itu. Beberapa orang adalah bagian dari masa lalu Anda, tetapi mereka tidak bisa menjadi bagian dari masa depan Anda. Beberapa keterikatan adalah pelajaran, bukan tugas seumur hidup. Beberapa hubungan adalah gangguan yang menyamar sebagai dukungan. Anda harus melepaskan apa yang tidak lagi selaras. Memegang apa yang tidak lagi melayani roh, Anda akan memperlambat Anda. Mencoba menjelaskan pertumbuhan Anda kepada orang-orang yang tidak ingin memahami akan melelahkan Anda. Membuang waktu di tempat yang telah Anda lampaui akan menahan Anda dari melangkah sepenuhnya ke apa yang berikutnya. Anda tidak mampu lagi untuk itu. Waktu untuk mempertanyakan telah berlalu. Musim menunggu telah usai. Saat untuk bergerak adalah sekarang. Disinilah tekanan meningkat. Disinilah musuh akan mencoba membuat Anda meragukan diri sendiri. Untuk terakhir kalinya, ia tidak bisa menghentikan apa yang telah Tuhan tetapkan.
tetapi ia akan mencoba mengalihkan perhatian Anda. Ia akan menggunakan ketakutan. Ia akan menggunakan orang-orang. Ia akan menggunakan keadaan, tetapi tidak ada yang bisa berhasil, kecuali Anda mengizinkannya. Anda telah memenangkan terlalu banyak pertempuran untuk membiarkan yang satu ini mengguncang Anda. Anda telah mengatasi terlalu banyak untuk membiarkan ketakutan memiliki kata terakhir. Anda telah mematahkan terlalu banyak siklus untuk kembali ke pola lama. Tidak ada ruang untuk keraguan sekarang. Tidak ada tempat untuk ketidakpastian. Anda melangkah ke dalam takdir Anda, atau Anda membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Pintu-pintu yang terbuka sekarang membutuhkan kepercayaan diri. Peluang yang datang membutuhkan iman. Kenaikan dalam hidup Anda membutuhkan Anda untuk berjalan dengan berani, tahu bahwa Anda memang berada di tempat itu. Tidak ada sindrom penipu di dalam kerajaan. Tidak ada ketakutan dalam kesejajaran ilahi. Apa yang telah ditulis untuk Anda tidak akan diambil dari Anda, tetapi Anda harus memiliki keberanian untuk mengklaimnya. Akan ada mereka yang tidak memahami, mereka yang mencoba mendiskreditkan Anda, mereka yang berharap memiliki kemurahan yang Anda bawa, tetapi tidak bersedia melakukan pekerjaan itu. Itu bukan urusan Anda. Anda tidak merendahkan diri untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Anda tidak berdebat dengan mereka yang tidak pernah dimaksudkan untuk memahami perjalanan Anda. Anda tidak menjelaskan apa yang telah Tuhan konfirmasi. Anda terus bergerak, terus membangun, terus melangkah maju, karena apa yang ada di depan Anda lebih besar daripada yang ada di belakang. Karena Anda dipilih untuk ini. Karena tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah digerakkan. Segalanya telah menuju momen ini. Setiap pertempuran, setiap pelajaran, setiap malam larut yang dihabiskan bertanya-tanya, apakah Anda berada di jalan yang benar? Setiap air mata yang tumpah dalam diam, setiap ujian iman, setiap kemunduran yang terasa seperti akhir, tetapi itu bukan akhir. Itu adalah persiapan. Itu adalah pemecahan sebelum terobosan, pemurnian sebelum kenaikan, pelepasan segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk ikut bersama Anda ke musim berikutnya. Dan sekarang Anda berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar. Anda tidak lagi menunggu waktu yang tepat. Waktunya adalah sekarang. Anda tidak lagi meminta tanda lain. Anda sudah tahu. Anda tidak lagi merendahkan diri untuk masuk ke ruang yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda. Anda telah melampauinya. Pintu-pintu yang pernah Anda ketuk kini terbuka dengan sendirinya. Peluang yang Anda pikir mustahil kini menjadi kenyataan. Hal-hal yang pernah Anda perjuangkan kini mengalir dengan mudah karena Anda selaras. Karena Anda telah sepenuhnya melangkah ke dalam diri yang selalu dimaksudkan untuk Anda. Tetapi dengan tingkat baru datang tantangan baru. Musuh tidak berhenti menyerang hanya karena Anda telah sampai sejauh ini. Bahkan, semakin dekat Anda dengan janji Anda, semakin besar perlawanannya. Ia akan mencoba mengguncang Anda untuk terakhir kalinya. Ia akan berbisik bahwa Anda tidak siap, bahwa Anda tidak layak, bahwa Anda akan gagal. Jangan dengarkan. Satu-satunya yang bisa menghentikan Anda sekarang adalah keraguan. Satu-satunya yang bisa menunda Anda adalah keraguan. Anda telah memenangkan terlalu banyak pertempuran untuk membiarkan ketakutan mencuri momen ini dari Anda. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan diri. Tidak ada lagi tempat untuk bermain kecil. Tidak ada lagi toleransi terhadap apa yang menguras Anda, yang mengalihkan Anda, yang menahan Anda dari melangkah maju. Anda tahu terlalu banyak untuk berpura-pura tidak melihat. Anda telah tumbuh terlalu banyak untuk kembali ke apa yang dulu terasa nyaman. Diri Anda yang lama akan puas. Diri Anda yang lama akan mempertanyakan. Diri Anda yang lama akan menunggu. Versi Anda itu telah hilang. Anda tidak lagi mengejar. Anda menarik. Anda tidak memohon tempat di meja. Anda membangun meja Anda sendiri. Anda tidak mencari validasi dari mereka yang tidak pernah melihat nilai Anda. Anda berjalan dalam keyakinan. Tahu bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan menemukan Anda.
Karena ketika Anda beroperasi dalam kesejajaran ilahi, segalanya mengalir, segalanya berubah, segalanya bergerak untuk kebaikan Anda. Orang-orang yang meragukan Anda akan menyaksikan Anda bangkit. Mereka yang mencoba menghalangi Anda akan melihat bahwa tidak ada yang mereka lakukan bisa menghentikan apa yang telah ditakdirkan. Pertempuran yang Anda lawan dalam diam akan menjadi kesaksian yang menginspirasi orang lain. Dan Anda bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata, kehadiran Anda saja akan menjadi bukti apa yang terjadi. Ketika iman lebih besar dari ketakutan, ketika ketaatan lebih kuat dari keraguan, ketika Anda menolak menyerah sebelum janji itu digenapi, ini bukan hanya musim baru. Ini adalah era baru, awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Pembukaan dari segala sesuatu yang dimaksudkan untuk Anda. Tidak ada lagi menahan diri, tidak ada lagi menunggu izin, tidak ada lagi menunda apa yang telah digerakkan. Anda melangkah maju sekarang dengan kejelasan, dengan tujuan, dengan iman yang tak tergoyahkan, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalan Anda.